Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis tadi itu nambahkan apa jenenge? Sabrina, minyak goreng Sabrina ke oli mesin Kendal GT1 Max ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini oli Sabrina, minyak goreng Sabrina yang mau penulis pakai sebagai aditifnya oli Kendal yang ternyata cepat encer. Jadi ini harganya 20.000. Yes, nanti penulis tuang ke sini ya. Ini olinya sudah habis. Penulis anggap nggak layak diuji lagi karena hasilnya lebih jelek dari oli Kendal ataupun oli Ravenol ya. Ini kalau sampai nanti tetap halus ya nulis ya bakal teruskan pakai oli Kendal GT1 yang entah tambah sehari atau 2 hari nanti. Yang jelas dibanding Bimoli kayaknya lebih licin Sabrina kayaknya ya. Jadi ini penulis rasakan emang kayaknya licin. Tapi untuk keawetan ya masih lihat nanti. Kalau sudah mau dekat rumah ya. Ini tadi penulis sudah jalan kencang, sudah jalan pelan, top speed tadi dapat 110, olinya oli apa jenenge Kendal GT1 Max with liquid titanium. Setelah ditambahi dengan Sabrina, emang ya suara mesin itu jadi lebih halus, suara kasar jadi berkurang, baik pada saat awal tadi, pada saat ngebut tadi, dan juga sekarang ini. Ini motor-motor lain suara mesin lebih kasar dari motor penulis, jadi nggak bisa nunjukkan. Nanti kalau di jalan sepi kan ketahuan ya. Tapi ini suaranya lebih halus lah ya, lebih halus dari tadi saat mau nyampe kantor. Jadi dari sisi ketahanan dan daya pelicin
Menurut penulis, Sabrina ini lebih bagus dari Bimoli. Dibanding KCO masih kalah ya. Kalau suara sak-saknya sendiri ini kebanyakan ya bersumber dari bahan oli Kendal GT1. Jadi Kendal GT1 itu aditifnya oke ya, tapi lagi-lagi bahan olinya yang nggak oke. Mau oke bagaimana, lawang bahan oli ini bukan PAU. Kalau GT1 yang 10W40 ya mestinya mayoritas mineral ya. Baru kalau Kendal GT1 0W20, nah itu banyak PAU-nya itu. Kayaknya nggak ada data HTAS kalau nggak salah ya. Soalnya kalau kita, ada data HTAS, kita bisa pakai acuan HTAS. Tapi lagi-lagi pabrikan berusaha menyembunyikan spesifikasi dengan tidak memberitahukan HTAS. Oli 10W40 HTAS-nya 4 itu yang bagus kalau nggak salah. Pelan-pelan. Bisa denger enggak ya? Suaranya kayak begini. Masih lebih senyap dari motor lain, tapi ya ini lumayan kasar lah. Ya karena penulis ya mau pakai meseran. Mungkin sekarang ya pakai meserannya ya. Dari suara ini juga menunjukkan bahwa minyak goreng Sabrina itu nggak sebagus KCO kalau menurut penulis. Lebih bagus daripada Bimoli, karena kalau Bimoli suaranya bakal lebih keras dari ini. Tapi dibanding KCO, penulis lebih pilih KCO. Nanti kalau ada oli lain ya penulis coba lagi. Makanya penulis nambahkannya ini cuma 100 ml ya. Padahal ini olinya 800. Harusnya kan bisa tambah 200, tapi penulis sengaja tambah 100 ya biar untuk bisa bandingkan lah. Karena sebelumnya penulis sudah tambah Bimoli, sudah tambah kunci mas. Oh ya, kunci mas dibanding Bimoli kira-kira agak kalah dikit, tapi nggak begitu jauh bedanya ya. Menurut penulis kayak gitu. Ya harus dicoba lagi lebih banyak ya untuk tahu perbedaannya. Tapi yang jelas ini pakai Sabrina nggak bisa mencegah olinya jadi makin encer. Bahan olinya ini sudah ya terlalu parah lah untuk GT1 Max ini. Walau harganya nggak bisa dibilang murah. Ya wes lah, kayaknya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi ternyata gagal rekamannya. Jadi ini drain oli Kendal GT1 Max with liquid titanium. Baru kepake 48 km sudah penulis drain, karena ya penulis merasa sudah nggak ada lagi yang bisa dipelajari dari oli ini. Walau cuma kepake 48 km, tapi sudah tahu lah karakteristiknya seperti gimana. Ini beda ya dari ketika pakai Eneos molybdenum yang 48 km suara mesin sudah kasar banget. Ini suara masih ada halusnya lah. Kalau dipaksakan sehari lagi masih bisa. Cuma ya itu sudah karakternya sudah ketahuan. Jadi kalau aditif oke, emang oke. Atas halus, bawah halus. Cuma masalahnya ya, kalau dipakai gitu nanti langsung cair ya. Nanti lah penulis jelaskan lagi ya, sama kok dengan hari pertama. Ya wes, ini penulis teruskan dulu. Yang jelas ini olinya masih bisa sebenarnya dipakai sehari lagi, tapi penulis putuskan langsung ganti lah. Gantinya ini ya, sorry, mesran
SAE 40 ya. Kenapa ini? Karena penasaran kok olinya kok terlalu cepat ganti ya, makanya penulis pingin pakai meseran SAE 40 ini untuk membuktikan. Nanti sekaligus diganti oli berikutnya meseran SAE 40 campur KCO campur itu ya, sadu revitalizan. Tapi untuk yang ini penulis mau pakai 100% meseran SAE 40 tanpa aditif apa-apa. Ini asli, penulis beli di pom bensin. Ini tutupnya juga ada tanda originalnya ya. Jadi kalau cahaya yang ditaruh sebelah kirinya Pertamina ini jadi kelihatan original. Entah kelihatan enggak tadi di kamera ya. Ya wis, ini penulis teruskan dulu ya drainnya ya. Warna olinya kuning gold ya, semua 1 liter. Wes, ini botolnya nggak dipakai lagi. Ya wes, nantilah penulis kasih keterangannya gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis sudah pakai oli meseran SAE 40 100% tanpa aditif apa-apa. Jadi penulis pakai meseran ini satu untuk membersihkan sisa-sisa oli sebelumnya. Jadi paling enggak untuk membuang sebagian besar oli yang ada di dalam mesin yang sisa-sisa lama. Yang kedua untuk tahu gimana sih rasanya pakai meseran lagi setelah lama nggak pakai meseran lagi, untuk tahu bedanya dengan oli yang barusan penulis coba, oli-oli barusan yang penulis coba yang sehari nggak tahan. Apakah dengan menggunakan meseran SAE 40 ini bakal cuma sehari juga? Yang jelas suara mesin sudah lebih halus daripada sebelumnya, daripada kemarin. Cuma khas meseran ya, suaranya nggak bisa betul-betul halus, nggak bisa seperti oli yang pakai aditif. Maaf, suaranya nggak bisa betul-betul halus, nggak bisa seperti oli-oli ya kemarin kan, termasuk ya oli Kendal GT1 itu mesin oli mesin yang membuat suara mesin halus itu. Cuma sayang Kendal GT1 itu share stability-nya buruk sekali ya, jadi dipakai perjalanan sekali suara mesin sudah kasar. Ini suara kasarnya iya masih lebih halus lah daripada oli grup 2 yang tanpa aditif, maksudnya oli rata-rata yang aditifnya minim ya. Jadi lebih halus daripada ketika pakai Sinexo, lebih halus daripada pakai Revol, lebih halus daripada pakai apa lagi lupa. Yang penulis coba barusan seperti itu ya. Dibanding GGI ini lebih kasar, tapi nggak kasar banget. Jadi ini istilahnya jalan kecepatan segini ini nguji aditif ya apa. Ya ini juga mencoba menjawab mengapa kok nulis akhir ini ganti oli ini masa sehari ganti 2 hari ganti gitu ya. Mesinnya ditantani kok, diperbaiki kok, mesinnya dibenahi biar nggak kayak gitu ya. Kondisi mesin seperti ini menurut penulis ya memang nggak bagus ya, nggak bagus, harusnya dibenahi. Tapi dengan kondisi mesin seperti ini penulis jadi bisa membedakan kualitas oli yang bagus dan tidak.
kalau motornya bermasalah. Jadi bisa untuk ngetes apakah suatu oli bisa menyelesaikan masalah. Yang jelas pakai oli kental ya, itu tidak tidak menyembuhkan masalah, cuma mengurangi efeknya saja. Jadi motor penulis fuel dilution pakai oli kental tetap terjadi fuel dilution. Penulis nggak melihat ada perbedaan ini. Mau yang 10W40 mau yang 20W50 sama aja. Kemarin kan nyoba Audi Loop 20W50, sesudahnya pakai Kendal GT1 kan 10W40. Penulis nggak merasakan beda ya. Yang sekarang ini beda, olinya Mestran SM40 adalah oli single grade, oli yang tanpa viscosity index improver. Kita lihat apakah suara mesin bakal tetap sama kayak sekarang ini. Yang jelas kemarin oli Kendal GT1 dipakai dari rumah sampai ke daerah pos situ, pos yang tulisan selamat jalan dan terima kasih itu sudah kasar. Kalau sekarang ya aneh ya kalau oli single grade jadi seperti itu. Nyoba penulis sekarang nyoba pelan ini untuk cek apa makin halus, dan ternyata tidak. Ya emang aditifnya minim sih ya, minim. Jadi ya harapan positifnya tenaga itu naik, kalau negatifnya ya suara RPM rendah, jangan harapkan halus banget. Cuma kalau kecepatan ini sudah meningkat ya, kecepatan segini masih terasa licin. Licinnya bukan dari aditif tapi dari bahan oli, karena oli Mestran SM40 itu oli grup 1. Grup 1 itu lebih licin daripada grup 2, apalagi grup 3, apalagi grup 4. Loh kok aneh mas, orang pabrikan kok milih oli kok yang bahannya nggak licin? Karena fokus mereka beda. Karena fokus mereka adalah oksidasi, ketahanan panas. Jadi oli makin tinggi levelnya, makin stabil, makin tidak mudah teroksidasi, makin awet. Jadi walau nggak licin, tapi olinya bisa lebih awet. Dan namanya trade off kan, harus milih ya. Ya bukan berarti terus yang grup 1 ditinggalkan, karena sekarang katanya ada oli namanya AN. Penulis lupa opos AN itu kan. Oli AN ini mencoba menggantikan oli grup 1. Wah iya ya, jalan kecepatan segini jadi licin, jadi lebih licin rasanya ya. Mungkin aditifnya bekerja di aditif segini ini, kecepatan segini ini. Ada waktu, jadi mungkin penulis coba top speed, habis itu balik 0-100 terus top speed lagi. Ya oli Mestran ya halus, sampai sekarang ya tetap halus. Oh iya, beli bensin ya. Ya suaranya lebih halus ya, lebih halus dari motor sebelah. Habis mesin mati, suara mesin agak kasar lagi. Kayaknya memang aditifnya itu bekerja selama masih terjadi gesekan. Begitu mesin berhenti, rontok. Nah, oh iya, ini penulis kan sekarang terusan pakai Pertalite ya. Dan ya, tutup bensin penulis nggak karakter, jadi nggak pengaruh ya pakai Pertalite itu terhadap cara tutup bensin. Jadi rasanya cuma ketika pakai PRF Turbo Trok sama Klinos mungkin ya yang bikin karat itu makin parah. Ini sekarang tutup
tutup tangki nggak berkarat, masih lumayan bersih lah, walau termasuk jarang dibersihkan. Terus bersihkan kan terakhir kapan, sudah agak lama. Kembali lagi, pabrikan itu ya mirip bahan oli, nggak licin aja. Tapi ya bukan berarti pabrikan nggak ngerti, oh olinya nggak licin. Licin itu adalah ukuran film strength. Ukuran film strength yang artinya untuk kekentalan yang sama, oli dengan film strength lebih bagus akan lebih licin. Mantap ya kalau pakai mesran. Ini suara mesin makin lama makin suara knalpot makin lama makin tegas ya. Jadi pabrikan ya ngerti ya kelemahannya bahan oli grup 2, 3, 4 gitu ya. Tapi kan ada dua yang mempengaruhi cara kerja oli menjadi bantalan pelapis antara logam yang saling bergesekan. Yang satu dari film strength, yang satu dari kekentalan. Jadi kalau film strength olinya kurang, ya pakai kekentalan. Dan karena itu di standar API yang baru ada persyaratan HTHS. Apa itu HTHS? HTHS adalah kekentalan yang berhubungan dengan yang diukur saat mesin sedang mengalami shear, olinya sedang mengalami shear. Nah, karena adanya shear ini jadi lebih realistis dengan keadaan di mesin, karena mesin pastinya mengukur itu pakai keadaan shear juga. Di mesin ada shear juga. Nah, apa fungsinya itu? Nah, ini untuk mengukur ketebalan bantalan olinya. Jadi lapisan oli yang melapisi permukaan logam itu kekuatannya akan bergantung sama kekentalan sama film strength. Nah, kalau ada HTHS bisa jadi ukuran, jadi bisa jadi alat menguji sudah bagus atau enggak resepnya itu. Soalnya kan resep itu kebutuhannya macam-macam. Pinginnya oli kalau dingin encer, kalau panas enggak terlalu encer. Kan pinginnya gitu. Nah, dengan adanya HTHS itu bisa jadi pengendali antara olinya ini kalau dingin masih bisa dipakai masih bisa untuk nyalakan mesin atau enggak, masih fungsi atau enggak. Tapi selain itu di saat panas apakah enggak terlalu encer. Jadi ada dua ya. Ada dua yang untuk pengukurnya oli itu resepnya sudah pas. Yang satu adalah untuk dinginnya ada cold crank start ya, uji cold crank start itu seberapa berat. Terus untuk panasnya ada HTHS, seberapa encer saat panas dan mengalami shear. Jadi gitu. Jadi pengukurnya bukan KV100 lagi, tapi HTHS, CCS dan HTHS kalau lihat di spesifikasi. Namun sayangnya nggak semua oli menampilkan itu, karena ya jadi kelihatan ya kelemahan olinya. Tentu ya oli-oli lama kayak Mesran SI40 yang API-nya aja SE ya jangan harapkan ada data tersebut, karena ya belum ada ya kebutuhan untuk itu di API SE. Tambahan lagi ya impresi ya, penulis baru sadar bahwa sekarang getaran mesin jadi lebih sedikit ya. Padahal kemarin pakai kendal GT1 ya Max with liquid titanium, tapi kok rasanya getaran mesin lebih minim kalau pakai ini Mesran SI40. Terus lagi-lagi ketika RPM rendah suara mesin nggak bisa halus-halus sama, cuma lagi stasioner gini didengar suaranya halus, lebih halus daripada ketika pakai kendal GT1 kemarin setelah dipakai geber-geberan. Jadi secara kemampuan oli halusnya nggak halus nemen, karena memang RPM bawah nggak ada aditifnya. Cuma kalau sudah jalan halusnya
lebih halus daripada kendal GT1 kemarin. Aneh ya, padahal olinya oli lama ya dibanding kendal GT1, tapi kok lebih lebih minim rasanya getarannya ya. Rasanya kalau sudah membandingkan langsung gini, sayangnya penulis harus melakukan apa jenenge, restorasi mesin pakai sado revitalizan. Jadi nggak seperti rencana penulis sebelumnya yang yang mau langsung dari Mesran SAE 40, Mesran B40, Meditran S SAE 40, habis itu Meditran SX, Pastron diesel gitu ya, di oli HD terus. Karena ada restorasi ini, ya jadinya mungkin ada senggang banyak. Terus oli Ravenolnya kapan dicoba? Mungkin habis Mesran ini enggak ya, sorry. Habis Mesran ini pasti harus Mesran lagi, Mesran SE40, karena butuhnya pakai sado itu harus aditif oli yang aditifnya minim. Jadi sekarang ini selain membersihkan sisa oli sebelumnya, juga untuk menghilangkan aditif oli yang ada di mesin. Apalagi ya wes lah, itu aja, nanti penulis teruskan kalau udah sampai kantor ya. Tarikannya makin ganas ya, yang di RPM tinggi loh terutama. Yang bawahnya nggak begitu beda, tapi begitu di RPM tinggi kerasa banyak bedanya. Jadi ganas yang RPM tingginya. Yang RPM bawah nggak begitu jauh bedanya, tapi RPM tingginya wah gitu ya. Wes, bismillah, moga-moga nggak ada yang menghalangi jalan. Mungkin agak aneh ya, karena kok suara mesin makin kencang tapi kok top speednya cuma segitu. Ini kayaknya karena cuacanya terlalu dingin. Jadi kalau cuaca dingin, motor penulis nggak ada tenaganya, nggak bisa keluar. Atau memang karena Mesran SAE 40 olinya terlalu kental kali ya, karena kental jadi agak menghambat di kecepatan tinggi. Cuacanya kurang panas, jadi suhu ruang olinya juga lebih dingin. Kalau lebih dingin ya otomatis lebih kental, satu. Jadi yang nomor duanya yaitu tadi mesin nggak bisa keluar tenaganya kalau mesin cuaca dingin kayak gini. Ini kan nggak ada matahari sekarang, mendung. Mesin penulis kalau nggak panas itu nggak bisa keluar tenaganya, biasa lah. Kalau pagi-pagi mendung paling 106, 108 gitu ya. Emang kalau jalan pelan nggak bisa terdengar halus ya, dari Mesran nggak bisa sehalus Prima XP yang dulu penulis coba, dan sekarang nggak bisa sehalus oli kendal GT1. Tapi itu kalau jalan pelan, kalau habis dipakai ngebut, sedang dipakai ngebut, iya beda jauh ya. Kestabilan kekentalan juga iya beda jauh ya. Ini sekarang suara kelidikan mesin ya, yang khas jalan segini bunyi klidik gitu. Waktu pakai kendal GT1 kemarin nggak ada kedengar sekarang. Padahal ya waktu kendal GT1 kemarin ya baru dekat yang bundaran ada pesawat terbangnya itu, di pos penjagaan itu sudah kasar, sudah kelidikan. Ini nggak ada suara kelidikan. Jadi kayak
oli Kendal GT1 itu rasanya kok kayak oli KW3 ya. Penulis mungkin nyamakannya kayak oli Total kalau yang sini. Olinya bahannya bagus, aditifnya bagus, tapi bahan olinya cepat encer. Cepat encer ya karena memang bukan untuk motor olinya, untuk mobil. Karena untuk mobil aditif viscosity index improver kayak di banjir kan, dibanyak kan, sehingga nggak tahan saya begitu dipakai sebentar sudah kasar suara mesin, sudah makin encer. Aditif memang membantu, tapi ya aditif mau berapa lama? Kalau olinya terlalu encer, ya aditif nggak umur lah ya. Penulis pakai kemarin aditifnya belum habis, tapi misal sehari atau 2 hari lagi dipakai, habis pasti dari pemakaian penulis ya. Beda jauh dengan oli Meseran SA40 ini. Entah tadi kelihatan speedometer atau enggak. Secara top speed bisa dianggap sama lah, cuma karena ini sekarang cuacanya dingin, mendung, jadi motor penulis nggak bisa kencang. Tapi akselerasi jelas ya, nggak turun kan ya angkanya mestinya. Nanti kita lihat lah, mestinya nggak turun. Terus ya yang beda lagi ya ketahanan kekentalan guys. Sampai sekarang juga masih halus. Licinnya juga rasanya lebih licin oli ini, karena getaran juga lebih minim oli ini, oli Meseran SA40 dibanding Kendal GT1. Mungkin menganggap oh Kendal GT1 Max itu oli oke ya. Tapi waktu harganya kita lihat dari sisi harga lah. Kita menilai dari harganya. Itu harganya kan cuma 70.000. Kalau nggak salah ya, 77 ya, 77.800 ml. Kalau seliter anggap aja 90.000 ya. 90.000, tapi jangan lupa ini oli impor. Sementara Meseran SA40 sekarang harganya 45-an lah harga PI rata-rata, karena ada yang kayak penulis beli 40.000 kemarin, sebelumnya penulis beli 45. Tapi anggap ya 40.000. Oh ya, ini RPM rendah nggak bisa halus-halus banget, kasar. Tapi ya dari tadi kasarnya ya segini, nggak makin kasar tapi ya segini nih ya. Jadi ketahanan kekentalannya bagus sekali. Yang jelas penulis ya tetap aja mengunggulkan oli Meseran ini, dan penulis masih nggak tahu apakah Meseran ini bakal sependek pemakaian oli-oli yang lain. Tapi untuk sementara ini penulis bisa simpulkan bahwa oli Meseran di SA40 itu kualitasnya jauh di atasnya Kendal GT1 Max. Jadi ya kalau ada yang suruh pilih ya penulis lebih pilih Meseran SA40. Untuk sementara untuk motor penulis ini kekentalannya juga masih cukup ya, nggak terlalu encer untuk kondisi sekarang. Dari harga yang lebih murah, kualitas lebih bagus. Oh iya, sentakan bawah juga makin terasa ini. Jadi kemarin penulis ngomong sentakan bawah hilang loh, tapi ya akselerasi 0-100 nggak begitu hilang. Nah ini oli Meseran SA40, tarikan bawah kerasa makin nendang ya. Kalau bensin ini Pertalite, jadi untuk tarik-tarikan enak banget. Ya wes lah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.